Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak dan Ibu juri dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua hari ini. Kami dari tim Justice hadir di sini dengan sebuah inovasi yang kami yakini dapat memberikan solusi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan secara singkat ide bisnis kami yang berbasis pada bahan dasar lerak yang kami inovasikan dengan menjadi lerak skin sheet yang penuh potensi dan berkelanjutan. Izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya. Saya Ajeng Dwi Astuti dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Jember sebagai ketua tim. Saya Nafira Zahra Aulia Azizah Ramadhani dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Jember. Saya Putri Melisa Asmara dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Jember. Saya Faninda Findia Zahra dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan profil perusahaan dari Lerak Seed Industries. Perusahaan ini bergerak di bidang produk kebersihan ramah lingkungan yang berbahan dasar buah lerak. Berikut adalah logo resmi dari Lerak Seed Industries. Logo ini menggambarkan buah lerak sebagai bahan utama sekaligus simbol keberlanjutan dan kealamian produk kami. Untuk visi perusahaan kami yaitu menciptakan produk kebersihan yaitu sabun cuci tangan yang aman, alami, dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta mendukung gaya hidup ramah lingkungan di masyarakat. Untuk misi kami yaitu yang pertama, menghasilkan produk sabun lembaran berbahan dasar buah lerak yang aman untuk kulit dan ramah lingkungan. Yang kedua, mengembangkan inovasi berbasis buah lerak yang efektif dan praktis supaya mudah digunakan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah lerak secara maksimal. Yang keempat, memberdayakan petani lokal sebagai pemasok bahan baku sehingga bisa mendukung ekonomi komunitas mereka. Dan yang terakhir, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih produk ramah lingkungan sehingga bisa menghindari pencemaran air dan tanah. Selanjutnya, latar belakang terciptanya ide kami. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan produk yang ramah lingkungan dan aman untuk kulit semakin meningkat. Namun, banyak sabun di pasaran masih mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan lingkungan. Konsumen dengan kulit sensitif sulit menemukan sabun yang benar-benar alami dan aman. Ide bisnis kami lahir dari permasalahan terhadap sabun yang kurang ramah kulit dan lingkungan. Sabun lembaran berbahan dasar buah lerak dan ekstrak lemon hadir sebagai solusi alami dan praktis. Lerak sendiri dikenal sebagai pembersih alami tanpa residu kimia, sementara lemon memberikan aroma yang segar dan efek antiseptik. Bentuk sabun yang tipis seperti lembaran membuatnya mudah dibawa dan sekali pakai, sangat cocok untuk orang dengan mobilitas tinggi. Kemasan yang kami buat juga dibuat dari plastik daur ulang yang sangat ramah lingkungan. Produk ini memiliki peluang besar di pasar orang yang peduli kesehatan kulit, praktis, dan lingkungan, mulai dari keluarga muda hingga traveler dan pegiat ramah lingkungan. Pada bagian ini, kami menjelaskan gambaran umum dari bisnis yang kami kembangkan. Produk kami merupakan inovasi pembersih tangan berbentuk lembaran tipis yang terbuat dari bahan alami, yaitu buah lerak. Keunggulan utamanya adalah bentuknya yang praktis, mudah dibawa, dan tetap efektif membersihkan tangan tanpa membutuhkan air. Selain itu, produk ini dikemas menggunakan material yang biodegradable sehingga ramah lingkungan dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Kami ingin menghadirkan solusi kebersihan yang tidak hanya efektif, tapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Produk ini sangat cocok digunakan untuk pelajar, pekerja, traveler, maupun keluarga yang mengutamakan produk alami, praktis, dan efisien. Dengan demikian, bisnis ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang ingin tetap higienis dimanapun mereka berada tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis pesaing dari produk Lerak Skin Sheet. Yang pertama, kita akan masuk kepada target pasar. Target usia Lerak Skin Sheet terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, kelompok usia 15-25 tahun
yaitu para pelajar dan mahasiswa yang cenderung membutuhkan produk pembersih tangan yang praktis, ringan, dan mudah dibawa kemana saja, sekaligus sesuai dengan gaya hidup eco-friendly yang semakin mereka minati. Yang kedua, kelompok usia 26-40 tahun, yang terdiri atas pekerja, ibu rumah tangga, serta individu produktif lainnya. Biasanya memiliki mobilitas yang tinggi dan membutuhkan solusi higienis yang cepat, serta sangat peduli terhadap kebersihan diri maupun lingkungan. Yang terakhir, kelompok usia 41-55 tahun, mencakup konsumen mapan yang lebih selektif dalam memilih produk, terutama yang aman bagi kulit sensitif dan bebas dari bahan kimia keras. Yang kedua, kita masuk kepada analisis pesaing. Saat ini, pasar kebersihan tangan didominasi oleh produk sabun cair dan sabun batang dari berbagai merek besar yang sudah mapan. Lalu ada hand sanitizer berbasis alkohol yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama setelah pandemi. Yang ketiga, tisu cuci tangan atau tisu basah yang praktis namun memiliki limbah plastik yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, kita membahas tentang positioning produk. Lorac Skin Sheet akan diposisikan sebagai solusi pembersih tangan premium ramah lingkungan yang unik serta inovatif. Dengan slogan kunci bersih tangan, bersih lingkungan, saponi nabati dalam genggaman. Produk ini ingin dilihat oleh konsumen sebagai pilihan cerdas yang menawarkan kebersihan higienis sekaligus berkontribusi positif terhadap kelestarian bumi. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, strategi harga. Produk sabun lembaran alami ini dijual dengan harga Rp10.000 per pieces. Harga ini dipilih agar konsumen merasa mendapat manfaat yang setara dengan harga yang dibayar atau value for money, sekaligus membantu produk cepat dikenal dan diterima di pasar atau penetrasi pasar. Lalu selanjutnya, strategi distribusi. Agar produk dapat dengan mudah diakses oleh konsumen, kami menerapkan strategi distribusi yang bersifat multi-channel, yakni yang pertama penjualan online. Untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan memudahkan akses pembelian, strategi distribusi penjualan online kami akan dilakukan melalui berbagai platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada. Selain itu, kami juga akan memaksimalkan media sosial sebagai sarana penjualan langsung dengan memanfaatkan fitur perdagangan di Instagram Shop dan Facebook Marketplace. Lalu yang kedua, penjualan offline. Untuk penjualan offline, kami akan menerapkan strategi yang berfokus pada interaksi langsung dengan konsumen melalui partisipasi dalam berbagai event, bazar, dan pameran UMKM sebagai sarana promosi dan edukasi produk. Lalu yang ketiga, kemitraan dan reseller. Program reseller ini menyasar berbagai kalangan, terutama mahasiswa, ibu rumah tangga, serta pegiat UMKM yang ingin memperoleh penghasilan tambahan melalui penjualan produk ramah lingkungan dan bernilai jual tinggi. Lalu selanjutnya, strategi promosi. Promosi dilakukan secara terintegrasi untuk membangun kesadaran merek dan meningkatkan minat pembelian konsumen. Strategi promosi kami meliputi yakni yang pertama, promosi digital. Dalam strategi promosi digital, kami akan secara aktif membangun brand melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperkenalkan produk secara kreatif dan interaktif. Lalu selanjutnya, kegiatan branding dan event. Dalam upaya membangun brand awareness dan menjalin kedekatan dengan konsumen, kami akan berpartisipasi dalam berbagai event dan bazar UMKM, bazar lingkungan sehat, serta kecantikan untuk memperkenalkan produk secara langsung. Lalu yang ketiga, kerjasama influencer dan endorsement. Sebagai bagian dari strategi promosi yang berfokus pada peningkatan jangkauan dan penguatan citra merek kami akan menjalin kerjasama dengan influencer maupun micro-influencer yang memiliki minat dan audiens pada bidang gaya hidup sehat, skincare alami, serta isu lingkungan. Lalu yang keempat, program loyalitas pelanggan. Sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan, kami akan menawarkan berbagai promo menarik untuk mendorong pembelian berulang dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Salah satunya adalah paket beli 3 gratis 1 yang dirancang untuk memberikan nilai lebih bagi pembeli. Selain itu, kami juga akan menyediakan diskon khusus bagi pelanggan tetap atau mereka yang memberikan testimoni positif sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan mereka, sekaligus mendorong mereka untuk terus menggunakan dan merekomendasikan produk kami.
Pada bagian rencana operasional ini, kami menjelaskan bagaimana kegiatan bisnis ini dijalankan secara sistematis hari ke hari. Pertama, pada tahapan produksi, proses dimulai dari produksi dan perencanaan bahan baku. Setelah itu, produk disimpan dengan baik sebelum masuk ke tahap penjualan dan distribusi. Selanjutnya ada aktivitas pemasaran yang berfungsi mendukung penjualan secara keseluruhan. Kemudian, dari sisi posisi atau struktur tim, terdapat 4 peran utama, yaitu manajer operasional yang memimpin jalannya proses, staf produksi yang menangani pembuatan produk, staf penjualan yang bertanggung jawab untuk pemasaran dan transaksi, serta admin logistik yang memastikan arus barang berjalan lancar. Untuk jenis peralatan, bisnis ini membutuhkan peralatan produksi utama, peralatan penyimpanan, peralatan untuk penjualan dan administrasi, serta peralatan transportasi dan distribusi. Selanjutnya, pada kategori bahan, kami membaginya menjadi 3 kelompok, yaitu bahan baku utama, bahan penunjang, dan kebutuhan umum yang mendukung aktivitas operasional. Sementara itu, dari segi frekuensi, kegiatan operasional terbagi menjadi harian, bulanan, dan tahunan, sesuai kebutuhan masing-masing proses. Rencana operasional yang terstruktur ini, bisnis dapat berjalan lebih efisien, terukur, dan siap untuk berkembang. Pada bagian ini, saya akan memaparkan mengenai rencana keuangan dari bisnis kami. Rencana keuangan mencakup beberapa komponen penting seperti kebutuhan modal awal, sumber pendanaan, proyeksi pendapatan tahun pertama, proyeksi laba rugi, dan juga perhitungan break-even point atau BEP. Seluruh data yang kami tampilkan ini sudah disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan produksi yang sangat realistis. Kita menuju ke tabel dalam kebutuhan modal awal. Di tahap awal ada beberapa kategori biaya yang diperlukan sebelum proses produksi dapat berjalan. Rinciannya yaitu pada poin yang pertama terdapat sewa tempat. Biaya ini mencakup penyediaan ruang untuk produksi dan penyimpanan. Total biaya sewa yaitu Rp950.000. Lalu yang kedua terdapat peralatan produksi, termasuk alat produksi utama dan pendukung seperti timbangan, blender, alat pemotong, dan lain sebagainya. Total yang dibutuhkan yaitu pada angka Rp14.565.000. Yang ketiga yaitu bahan baku awal. Bahan baku yang digunakan untuk batch pertama produksi sebesar Rp1.120.000. Kemudian, dana yang dikeluarkan untuk promosi awal, biaya ini dialokasikan untuk kebutuhan pemasaran seperti desain, konten, dan promosi online, totalnya pada angka Rp450.000. Kemudian pada poin yang kelima yaitu ada operasional awal meliputi listrik, air, transportasi, dan kebutuhan dasar operasional lainnya, totalnya pada angka Rp1.770.000. Dan yang terakhir yaitu terdapat kemasan dan label, termasuk pembuatan desain kemasan, pembuatan label, dan pembelian stok awal kemasan, totalnya yaitu Rp722.000. Jika seluruh kebutuhan tersebut dijumlahkan, total modal awal usaha kami yaitu sebesar Rp19.577.000. Angka ini merupakan total biaya minimum untuk memastikan usaha dapat berjalan dengan baik sejak bulan pertama. Kita lanjut pada poin yang selanjutnya yaitu terdapat sumber pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, kami menggunakan 3 sumber pendanaan. Yang pertama yaitu modal pribadi sebesar Rp12 juta. Ini merupakan komitmen penuh dari tim dalam membangun usaha. Lalu yang kedua terdapat yaitu investasi atau pinjaman sebesar Rp3 juta. Pendanaan ini bersifat tambahan untuk menutup kebutuhan operasional awal. Lalu yang ketiga terdapat hibah kompetisi sebesar Rp5 juta. Hibah dari ajang kompetisi kewirausahaan sangat membantu dalam mengurangi beban pendanaan pribadi. Total pendanaan yang kami miliki yaitu sebesar Rp20 juta. Jumlah ini tidak hanya mencukupi untuk modal awal sebesar Rp19.577.000, tetapi juga menyediakan buffer lebih dari Rp1 juta yang dapat digunakan untuk menguatkan operasional di bulan pertama.
Selanjutnya, pada proyeksi pendapatan tahun pertama. Kami membuat proyeksi pendapatan tahun pertama berdasarkan estimasi penjualan yang realistis dan bertahap. Proyeksinya adalah sebagai berikut. Pada bulan 1 hingga bulan ketiga, kami menargetkan bahwa penjualan sebesar 500 kemasan per bulan dengan harga jual 10.000 per kemasan. Pendapatan per bulan adalah 5 juta rupiah atau totalnya 15 juta rupiah selama 3 bulan. Kemudian pada bulan keempat hingga keenam, setelah brand mulai dikenal, kami menargetkan peningkatan menjadi 600 kemasan per bulan. Total pendapatan per bulan mencapai 6 juta rupiah atau pada total 18 juta rupiah untuk 3 bulan. Selanjutnya, pada bulan ke-7 hingga ke-12, di semester kedua, kami menargetkan bahwa peningkatan yang lebih signifikan menjadi 750 kemasan per bulan. Pendapatan per bulan mencapai 7.500.000 rupiah atau totalnya sekitar 45 juta rupiah untuk 6 bulan. Jika seluruh pendapatan dijumlahkan, total proyeksi pendapatan tahun pertama adalah 78 juta rupiah. Angka ini berdasarkan dari analisis pasar dan kapasitas produksi kami. Kemudian kita berada di proyeksi laba rugi. Pada bagian terakhir, kami menyusun proyeksi laba rugi berdasarkan pendapatan dan biaya produksi. Total biaya produksi tahun pertama yaitu Rp47.676.000. Kemudian total pendapatan pada tahun pertama yaitu Rp78 juta, maka laba kotor yang dihasilkan yaitu sebesar Rp39.324.000. Angka ini menunjukkan bahwa usaha kami tidak hanya layak dijalankan, tetapi juga memiliki potensi keuntungan yang cukup besar di tahun pertama. Selain itu, margin keuntungan sebesar ini memberikan ruang bagi ekspansi usaha di tahun berikutnya. Pada poin yang break-even point atau BEP, kami menghitung titik impas atau break-even point untuk mengetahui kapan usaha mulai menghasilkan laba. Ada dua cara penghitungan BEP, yaitu yang pertama kami menggunakan BEP unit. Total biaya produksi rata-rata sebesar Rp3.973.000. Harga jual per kemasan yaitu Rp10.000, maka BEP unitnya yaitu 397 kemasan. Artinya, setelah produksi terjual sebesar 397 kemasan, seluruh biaya modal awal dapat tertutupi. Lalu cara yang kedua yaitu menggunakan BEP omset. BEP omset yaitu kita tinggal mengalihkan 397 kemasan yang telah terjual, kita kalikan dengan harga setiap perkemasan, yaitu pada angka Rp10.000, maka mendapatkan total sebesar Rp3.970.000. Setelah omset mencapai angka tersebut, usaha resmi memasuki titik impas dan mulai memberikan keuntungan bagi kami. Demikian pemaparan lengkap mengenai rencana keuangan dari bisnis yang kami lakukan. Dengan modal awal yang jelas, kemudian sumber pendanaan yang aman, proyeksi pendapatan yang bertahap dan realistis, serta potensi laba yang cukup besar, kami yakin bahwa usaha ini memiliki prospek yang sangat baik untuk tumbuh dan berkembang ke depannya. Kesimpulan dari proposal tersebut yaitu Lorax Skin Sheet sebagai pembersih tangan berbentuk lembaran yang memanfaatkan bahan alami dari buah lerak untuk memberikan solusi kebersihan yang lebih aman bagi kulit sensitif. Praktis digunakan dan mudah dibawa kemana saja. Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang membutuhkan pembersih tangan higienis tanpa kandungan bahan kimia keras serta tanpa risiko tumpah seperti sabun cair. Keunggulan utamanya terletak pada formulasi yang biodegradable, bentuk lembaran yang efisien, dan penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan, sehingga memberikan pengalaman kebersihan yang efektif namun tetap selaras dengan nilai keberlanjutannya.
Sekian presentasi dari tim Joshis. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.